Assalamualaikum, halo guys. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ketangguhan Korps Komando Angkatan Laut Indonesia, yaitu Korps Marinir. Nah, sobatku sekalian, Korps Marinir ataupun Korps Komando Angkatan Laut yang kini bernama Korps Marinir kerap melahirkan prajurit-prajurit petarung yang hebat. Sebagai pasukan elit TNI Angkatan Laut, di mana prajurit Korps Baret Ungu ini selalu menorehkan tinta emasnya dan meninggalkan kisah-kisah heroik di setiap pelagan. Salah satunya dalam operasi Diwikora pada tahun 1962 sampai 1966. Di mana selama konfrontasi, prajurit Korps Komando Angkatan Laut kerap membuat pasukan Inggris yang mendukung Malaysia kewalahan. Dalam beberapa pertempurannya, di mana prajurit-prajurit Korps Komando atau Korps Marinir seringkali melakukan aksi yang membuat ciut nyali musuh. Seperti yang dilakukan oleh Praku Suratno bersama ketiga rekannya. Seperti dikutip dari Ensiklopedia Korps Marinir TNI Angkatan Laut, diceritakan bahwasanya untuk mengimbangi front Kalimantan Utara atau Kolatarma, Korps Komando Angkatan Laut memberangkatkan satu kompi pasukannya menuju Riau atau Kolamaya dalam rangka menjalankan operasi siap siaga. Operasi ini dilancarkan mengingat banyaknya pelanggaran penyelundupan oleh Malaysia yang memasuki perbatasan wilayah perairan Indonesia. Nah, sobatku sekalian, kalian tahu? Pada 24 Juli tahun 1964 menjelang siang hari, sebuah motor bot Korps Komando Angkatan Laut yang ditumpangi Kepala Regu Praku Suratno, di mana Praku Wahadi, Praku Rijono dan juga Praku Muhani bergerak dari Nangsa untuk mengadakan patroli. Sayangnya, saat berada di tengah laut, mesin kapal yang ditumpangi keempatnya mengalami kerusakan sehingga perahu berkatung-katung dan terbawa oleh arus laut ke arah Singapura. Upaya prajurit-prajurit Korps Komando Angkatan Laut yang berjuang selama hampir 6 jam tidak mampu melawan kuatnya arus laut. Nah, kemudian menjelang malam, sekitar pukul 19:15, dalam suasana remang-remang, tiba-tiba sebuah kapal perang cukup besar mendatangi perahu yang ditumpangi keempat prajurit Korps Komando tersebut. Awalnya, mereka mengira jika kapal yang datang tersebut merupakan kapal milik Bea Cukai. Namun dugaan itu meleset guys, ternyata yang mendekat adalah kapal perang Sri Selangor milik Inggris dengan persenjataan yang lengkap. Kapal perang tersebut kemudian mendekat sampai merapat ke dinding perahu. Dari atas kapal perang tersebut bermuncullah beberapa awak kapal. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari kapal perang itu dengan nada pertanyaan. "Awak siapa?" "Korps Komando mau pulang," jawab prajurit Korps Komando Angkatan Laut. Terdengar lagi, "Angkat tangan." Wah. Mendengar perintah angkat tangan ini, di mana para prajurit Korps Komando Angkatan Laut tidak menjawab. Satu sama lain saling bertatapan dan berunding sebentar dalam bahasa Jawa, di mana hasil rundingan keempat prajurit itu memutuskan untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, kapal Sri Selangor dengan lampu sorot mengawasi dan menanti jawaban prajurit-prajurit Korps Komando Angkatan Laut guys. Angkatan Laut Inggris mengira prajurit-prajurit Korps Komando Angkatan Laut akan menyerah mengingat kekuatan yang tidak seimbang. Namun harapan tinggal harapan karena jawaban yang didapat adalah tembakan senjata otomatis dari sampan di bawahnya. Wow. Tembakan tersebut guys ditujukan ke arah bagian di mana awak kapal Sri Selangor berkumpul menyaksikan dari atas. Bagi anggota Korps Komando Angkatan Laut, menyerah merupakan pantangan. Pertempuran yang dibuka dengan tembakan dari prajurit-prajurit Korps Komando Angkatan Laut tersebut segera dibalas oleh lawan dengan gerakan menjauhi sampan kecil tersebut. Di mana dalam jarak yang cukup untuk menembak, Angkatan Laut Inggris yang berada di kapal Sri Selangor kemudian melakukan serangan balasan dengan senjata otomatis Madsen dan meriam atau quick firing yang dikenal dengan istilah pom-pom. Jawaban prajurit-prajurit Korps Komando Angkatan Laut dengan tembakan tidak diharapkan sama sekali hingga menimbulkan daya kejut yang hebat, di mana sejumlah awak kapal perang Sri Selangor pun tertembak, tulis buku tersebut. Nah, sobatku sekalian, ternyata untuk menebus beberapa kawannya yang menjadi korban, kapal perang Sri Selangor berusaha menghancurkan perahu milik prajurit Korps Komando Angkatan Laut dengan menabrakkan kapalnya. Benturan tersebut membuat sampan kecil prajurit Korps Komando terbalik guys. Wah. Beruntung sebelum kapal perang Sri Selangor berhasil menyentuh kapal, di mana prajurit-prajurit Korps Komando Angkatan Laut berhasil melompat ke laut untuk menyelamatkan diri.
Setelah yakin seluruh prajurit Korps Komando Angkatan Laut tewas, kapal Sri Selangor kemudian kembali ke pangkalan. Menyadari musuh telah pergi, di mana prajurit-prajurit Korps Komando Angkatan Laut yang bersembunyi di bawah perahu muncul ke permukaan, hanya Prakosuratno yang tidak muncul. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, di mana prajurit-prajurit Korps Komando Angkatan Laut dapat berhasil membalikkan perahu. Di mana setelah menunggu beberapa jam, Prakosuratno pun tidak juga muncul. Kuat dugaan Prakosuratno gugur dalam pertempuran tersebut, di mana Korps Komando Angkatan Laut pun telah kehilangan prajurit terbaiknya, yaitu seorang kepala regu yang memiliki jiwa dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi musuhnya. Meski demikian, gugurnya Prakosuratno tidak sia-sia guys, karena pertempuran di laut itu cukup memberikan syok kepada tentara Inggris dan Malaysia sehingga mereka tidak lagi berani melanggar perbatasan perairan Indonesia. Wah. Nah, sobatku sekalian, sangat menarik bukan? Semoga bermanfaat ya. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, share, dan juga subscribe ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.